Nah, sekarang berarti kalian sudah paham ya. Rekan-rekan sudah memahami bagaimana framework lengkapnya. Kita punya interaksi antara manusia dengan tugasnya, kita memiliki intervensi, kita memiliki tujuan. Ada beberapa kemungkinan intervensi yang dilakukan untuk aspek ergonomi, seperti yang ditulis di situ. Ada yang dimaksud dengan redesign, ada yang dimaksud dengan menambahkan tools atau peralatan, SOP, Standard Operating Procedure, training, recruitment yang khusus, dan hal-hal yang lainnya. Adik-adik, jangan khawatir karena kita akan memiliki beberapa contoh dalam beberapa slide ke depan bagaimana kita akan bisa menerapkan segitiga framework atau framework segitiga dari ergonomi tersebut. Ini adalah contoh yang pertama. Bagaimana kita bisa menerapkan segitiga ergonomika dalam suatu kondisi yang khusus. Sebagian dari kalian tentu senang nonton film, nonton video tentang lomba balap. Salah satunya mungkin NASCAR. Di Google Classroom kita, di online platform sistem kita, saya juga sudah memberikan link beberapa contoh bagaimana NASCAR itu bekerja. Ternyata dari video, jadi Anda nonton dulu videonya. Dari sana, Anda bisa melihat bahwa setiap orang yang bekerja di sini itu adalah bagian dari socio-technical system, dan masing-masing jumlahnya ada 7 kru di dalam sebuah pit untuk NASCAR, itu memiliki tugas yang khusus. Kita highlight salah satu dari 7 kru tersebut yang memiliki tugas untuk melepas baut ban. Ingat, saat kita bicara pit crew, kita bicara pit stop, maka kita bicara 1 detik itu sangat berharga. Saat Anda terlambat sebagai anggota dari pit crew, terlambat dalam menjalankan tugas, maka keseluruhan dari tim Anda akan kehilangan waktu beberapa detik di dalam pit stop tersebut. Dan waktu beberapa detik itu bisa jadi yang membedakan antara masuk podium juara 1 dengan mereka yang mungkin urutan ke-5 atau ke-7. Jadi waktu sangat-sangat mendesak di sini. Anda bisa bayangkan bahwa salah satu pit crew-nya bekerja untuk melepas baut ban karena bannya akan diganti. Oke, kelihatannya mudah. Tetapi dalam kondisi ekstrim tugas seperti yang sekarang kita ceritakan ini, ternyata tugasnya tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena kru tersebut harus melepas 5 baut di 1 ban dan diberi alokasi waktu 1 detik untuk ke-5 baut tersebut. Oke, melepas 5 baut dalam waktu 1 detik. Ini kalau kita melihat dalam segitiga kita ini dalam aspek. Oke, sekarang kita melihat ke manusianya, yaitu si kru tadi. Kita paham bahwa manusia banyak diberi kelebihan oleh Tuhan. Tetapi saat kita bicara tentang membuka baut ban 5 biji dalam 1 menit, maka sepertinya manusia biasa tidak akan bisa melakukannya. Kecuali kalau Anda Superman atau Flash. Gak ada yang lain. Oke, jadi di sini kita melihat adanya ketidaksesuaian antara kemampuan manusia biasa dengan tugas yang harus dilakukan. Buka 5 baut dalam 1 menit, tugasnya. Sementara kita manusia biasa. Nah, inilah contoh dari interaksi yang tidak sesuai antara kedua aspek di dalam socio-technical system tersebut. Saat seorang ergonom menemukan kondisi seperti ini, maka kemudian akan muncullah intervensi ergonomi di dalamnya. Kita akan membicarakan sudut ketiga dari segitiga ini. Apa saja contoh intervensinya? Kita bisa ambil satu dari sekian banyak contoh intervensi yang sudah dibahas di framework tadi. 1, misalnya,
Tentunya sang kru tadi membutuhkan alat khusus untuk membuka baut. Bahkan alat yang ada di rumah kita itu tidak mampu digunakan, tidak cocok digunakan, karena kebutuhan yang khusus tadi. Dia harus bisa berputar 600 RPM, sangat-sangat kencang. Oke, itu satu. Tapi, tulus saja ternyata tidak cukup, sehingga kita bicara aspek intervensi yang kedua. Ternyata kalau kita lihat, mereka yang bekerja di pit crew, termasuk kru yang membuka baut tadi, itu adalah rekrutmennya atau orang-orang yang direkrut secara khusus. Bukan orang biasa juga. Mereka adalah ex-atlet yang memiliki tingkat atletisitas tinggi, sehingga mampu bekerja under pressure dan dalam kecepatan yang tinggi. Itu yang kedua. Bagian dari intervensi adalah merekrut orang-orang yang memiliki kriteria tertentu atau khusus. Yang ketiga, meskipun kita sudah punya tool, orang-orangnya punya kelebihan, tetapi ada hal yang penting juga, yaitu mereka berlatih. Nah, inilah contoh bagaimana kita menerapkan framework segitiga ergonomika di dalam pit stop NASCAR. Oh ya, ngomong-ngomong, karena tugas ya, sudut di bagian kanan atas ini, tugas ini lebih didominasi dengan tugas fisik. Oke, pit crew NASCAR tadi kan lebih banyak tugasnya fisik, maka segitiga ergonomi yang kita gunakan ini sedang membicarakan tentang ergonomika fisik, salah satu cabang dari beberapa cabang ilmu ergonomi.